Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wal islam wa adkhalana bi ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kuliah subuh pada pagi hari ini dengan tema puasa Ramadan korelasinya dengan analisis SWOT yang kami sampaikan pada hari ini Ahad 9 April 2023. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai di fase yang kedua di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bersyukur kita atas semua nikmat yang diberikan, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang masih dalam perjalanan dan lain sebagainya, yang belum bisa melaksanakan secara sempurna kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagai umat muslim kita tidak bisa kita pungkiri bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memiliki kesempatan yang berharga, yang ditunggu-tunggu dalam beribadah dan berbenah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mengapa Allah memberikan satu ibadah dalam 12 bulan, 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, dan ini masih dalam takaran kemampuan manusia, bukan puasa yang dibuat-buat di luar kemampuan manusia. Dan dalam ayat yang selalu disampaikan setiap bulan suci Ramadan yang di awal saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Tapi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita melaksana semua kegiatan di bulan suci Ramadan, kita termasuk orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena Allah dalam awal ayat ini dikatakan hai orang-orang yang beriman. Maka kita sambutlah seruan Allah ini seperti halnya ada 3 tukang buah semangka, buah mangga, buah manggis.
kita manggil buah manggis, pasti yang akan nengok itu tukang manggis, bukan tukang yang lain gitu. Kita bersyukur kita bisa memenuhi seruan Allah di bulan suci Ramadan ini. Mengapa Allah mewajibkan untuk berpuasa seperti orang-orang yang sebelum mendahului kita? Yaitu satu tujuan, la'allakum tattaqun, kita mendapatkan piala takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak setiap orang mampu untuk mendapatkan ini semua. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di fase pertama 10 malam pertama di bulan suci Ramadan di pinggir jalan udah banyak yang sudah tidak melaksanakan puasa Ramadan. Apalagi menjelang pertengahan bulan seperti saat ini, yang ramai bukan masjid tapi adalah pasar. Bersyukur kita masih istiqomah untuk melaksanakan tiap-tiap rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan di akhir Ramadan nanti kita bisa mendapatkan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun apa korelasinya puasa Ramadan dengan analisis SWOT? Nah, kalau analisis SWOT ini mohon maaf dalam kegiatan rutinitas akademisi itu dipelajari ilmu manajemen untuk menganalisa suatu kegiatan perusahaan, mengevaluasi dalam menghadapi pesaing-pesaing. Misalkan kuliner, McDonald berhadapan dengan KFC. McDonald akan menganalisis di mana kemampuan McDonald ini, di mana kekuatannya dia, di mana kelemahannya dia. Itu adalah kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Dan di sini analisis SWOT adalah dalam bahasa Inggris, SWOT artinya strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat adalah ancaman. Dalam kuadran satu ini adalah strength, kekuatan. Di sini Allah memberikan kekuatan kepada kita, yang mana puasa Ramadan ini akan menggembleng kita untuk menghadapi semua perjalanan hidup kita selama 11 bulan ke depan. Dari sisi sosial kita bisa berempati kepada sesama manusia, sesama lingkungan, sesama hewan, untuk saling bersosial. Kekuatan dari Ramadan ini sangat luar biasa. Kekuatan Ramadan bisa menggeser budaya seseorang dari jahiliyah ke yang terang benderang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang betul-betul memahami kehidupan hijrah di bulan suci Ramadan. Dia meninggalkan masa lalunya, setelah puasa Ramadan dia istiqomah melaksanakan ibadah. Kekuatan sosial, kekuatan ekonomi bisa mencapai pemerataan. Di sini kita dididik untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah kekuatan puasa, kekuatan Ramadan yang diberikan Allah kepada kita semua untuk menghadapi semua ancaman, semua tantangan hidup yang akan kita jalani 11 bulan ke depan. Strength atau kekuatan bulan suci Ramadan ini membentuk karakter seorang muslim
untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka bersyukur dan peliharalah selalu ibadah-ibadah yang telah kita lakukan pendidikan dan pelatihan diklat di selama bulan suci Ramadan 30 hari ini kita realisasikan dalam kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang. Memasuki di kuadran kedua yaitu weakness, kelemahan. Di sini menjadi warning buat kita semua. Ramadan kita bisa menjadi lemah apabila kita tidak mengetahui hal-hal apa yang bisa menggugurkan kegiatan Ramadan kita. Salah satunya adalah puasa. Ketika kita berpuasa bukan hanya lahir batin kita secara johir, tapi secara ruhiyah juga kita harus berpuasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Dia bisa menjauhi zina, bisa. Dia tidak mabuk-mabukan, bisa. Dia tidak bisa judi, bisa. Tapi secara ruhiyah, secara batiniah, dia tidak bisa meninggalkan kezaliman secara sir di dalam hatinya. Dia tidak berzina, tetapi ketika dia melihat sosial media, begitu banyak tayangan-tayangan di sosial media, mohon maaf, tayangan-tayangan pornografi menggugurkan pahala puasa kita. Mata kita tidak kita puasakan, telinga kita tidak kita puasakan, mulut kita tidak kita puasakan dari membicarakan saudara-saudara kita. Apalagi fenomena kita saat ini, kemajuan teknologi yang begitu tinggi, sangat tipis sekali kegiatan pekerjaan kita dalam handphone, dalam gadget, keluar iklan, terus kita cari, terus kita buka, tanpa kita sadari kita melihat aurat-aurat yang tidak sepantasnya kita lihat. Tanpa kita sadari menggugurkan pahala puasa kita. Ini sangat melemahkan kita. Ini sangat menjebak kita. Maka dari itu kita perlu waspadai di kuadran ini kelemahan kita. Dan tadi analisis SWOT itu adalah analisa suatu perusahaan terhadap pesaing. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita bersaing dengan siapa? Gitu. Di sini kita menghadapi pesaing kita yang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dari kita lahir sampai kita meninggal, yaitu makhluk Allah yang tidak taat kepada Allah, yaitu iblis. Kekuatan kita itu adalah kelemahan iblis. Kelemahan kita itu adalah kekuatan iblis. Maka waspadai di kuadran kelemahan ini agar kita jangan sampai terjerumus oleh bisikan-bisikan iblis ketika mereka membisikkan, ketika iblis membisikkan hal-hal yang menjerumuskan yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita, kita waspadai jangan sampai kita tergelincir. Kuadran selanjutnya adalah opportunity, kesempatan atau peluang. Banyak peluang-peluang yang kita dapati, yang kita temukan ketika kita menjalankan ibadah puasa ini untuk mempertahankan keimanan kita, untuk tidak tergoda oleh bisikan-bisikan iblis. Dan ini memang sangat berat sekali.
kita bisa merasakan dari hari pertama sampai hari ke-18 memasuki hari ke-19 puasa kita ujiannya sangat luar biasa. Dari cuaca sangat panas sekali. Dari pekerjaan banyak yang bikin kita emosi. Dari tayangan sosial media banyak yang menggugurkan pahala puasa kita. Di jalan banyak kemacetan, kita bisa memaki-maki orang. Maka dari hati-hati, peluang-peluang untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan ini kita harus ambil, yaitu dengan memperbanyak semua kegiatan seperti tadarus, tarawih, qiyamul lail, beramal soleh, membantu sesama kita, membantu fakir miskin, membantu yatim. Kita perkuat keimanan kita kepada Allah. Itu adalah peluang yang paling utama yang wajib kita hampiri, yang wajib kita ambil bagian. Karena bagaimanapun karakter diri kita tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di kuadran keempat yaitu adalah ancaman. Kalau kita lengah, iblis sudah masuk di setiap lini-lini kehidupan kita. Saking enaknya kita ngobrol dengan teman, ancaman masuk dari iblis. Tanpa kita sadari, kita gibah membicarakan saudara kita. Kita membicarakan kejelekan saudara-saudara kita. Kita menjelekkan aib-aib saudara kita. Itu ancaman yang luar biasa. Ancaman yang lain yang bisa menggugurkan puasa kita dari mata, dari telinga, dari kaki, tangan. Yang paling berat adalah hati kita. Ini sangat cepat sekali iblis masuk ke dalam relung hati kita. Bukan hanya untuk orang yang jahat, orang baik, orang yang melakukan semua kegiatan ibadah di dalam masjid, dia sampai itikaf di dalam masjid, dia masuk ke dalam hati. Ketika orang itu sudah melaksanakan, dia itikaf segala macam, timbul ujub di hati dia. Masuk ancaman dari iblis. Timbul di hati kita, orang lain kagak kayak gua hebat, gua bisa begini. Ujub di hati kita. Masuk ancaman dari iblis ke dalam hati kita. Sangat luar biasa iblis menggoda kita, baik dari hati kita, dari otak kita, dari mata kita. Ini yang perlu kita waspadai. Maka korelasi analisis SWOT ini untuk ibadah Ramadan kita sangat kita perlukan. Kita perhatikan setiap kegiatan kita, apakah ini akan menggugurkan ibadah kita atau semakin meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan melalui kesempatan pada pagi hari ini Allah selalu memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghadapi semua ancaman, semua yang akan melemahkan ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, namun 11 bulan ke depan dan selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita selalu kesehatan, kekuatan iman dan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir bulan suci Ramadan kita bisa mendapatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.